Tegak gerak. Yang belum ada nama, mas, ke sana. Sini. Jangan di belakang Arium, mau diambil komandan. Lewat ya, jangan merasa ini pengamanan sudah biasa kita lakukan. Tidak. Namanya pengamanan pemilu itu selalu situasinya berubah setiap saat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya. Ada yang sudah punya buku ini? Ada semua di sakunya? Sudah menyampaikan apa itu netralitas. Ya, secara umum pasti sudah pernah menyampaikan. Ya, tugas bapak-bapak nanti adalah memperkuat atau melaksanakan penebalan pengamanan di TPS. Pada saat 2019 kita harus 50 meter dari TPS. Jadi tugas bapak-bapak adalah melaksanakan penebalan pengamanan TPS. Ya, pada saat 2019 dulu kita tidak boleh terlalu dekat dengan TPS. Tapi saat ini kita dengan polisi satu hati. Ya, dengan polisi satu hati kita selalu berdampingan dengan mereka. Kita nggak boleh dekat dengan TPS, yang tadi saja harus 50 meter. Ya, truk dari batalion aja harus berapa ratus meter. Istri suruh jalan ke TPS, benar nggak? Sekarang boleh sedekat mungkin ke TPS. Dan nanti saya minta bapak-bapak yang ada di depan saya ini silahkan cek TPS. Jangan sampai ada kecurangan di TPS. Nah, yang pertama sudah saya sampaikan kepada Babinsa, nanti bapak juga akan diarahkan di Koramil. Pada saat sebelum pelaksanaan pengecekan suara atau pencoblosan suara, belum ada yang datang, silahkan cek dulu mejanya. Dengan anggota yang kita sebarkan dari Mangkodi 450, bapak-bapak 184, masih 1:22. Ya, jadi bandingannya adalah satu orang mengamankan 22 TPS. Banyak kan, dan nggak akan pegang semua. 15 TPS yang kalau rumah pegang, dari 15 itu mana yang rawan? Oh, TPS 1 misalnya di jalan itu Pak. Jadi gimana nanti? Muter dulu ke 15 TPS, cek satu-satu. Sudah ada panitianya belum, sudah ada limasnya belum, sudah ada yang petugasnya belum keliling. Nanti setelah keliling baru standby di TPS yang dianggap rawan. Ya, duduk di TPS yang dianggap rawan. Duduk, lihat, cermati, entah itu kecurangan, entah itu keributan. Dan kalau di video nanti bisa kelihatan, kalau bisa tiba-tiba di TPS tersebut itu kita bisa lihat, kita bisa analisa provokatornya si ini. Tapi kalau di foto kan diam, dia nggak bisa lihat. Ya, video kan. Bapak pengamanan TPS. Nah, bapak-bapak yang di depan saya tidak tahu ada kejadian di TPS-nya. Nah, tadi juga saya sampaikan kalau 15 gimana? 14 kan nggak pegang nih. Pada saat bapak buka, ambil nomornya limas yang ada di TPS 1. Ambil nomornya Pak, kemudian non, saya mau bergerak. Masuk ke TPS 2, lihat limas yang mau Pak, nomor kita. Wajah non, buku saya Pak. Pendistribusian logistik pemilu dari kecamatan menuju ke KPPS atau TPS, dari KPPS kecamatan menuju TPS. Ya, jadi nanti bapak begitu masuk Koramil, misalnya ada sudah ditunjuk si A nih, misalnya Pak Lukman sudah ditunjuk ke desa ini, logistiknya belum terdistribusi ke desanya. Nanti bapak-bapak yang di depan saya ini ikut mengawal. Ya, ikut mengawal kotak suara menuju ke TPS-nya. Hari H mengamankan TPS yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu selesai pencoblosan hari itu kan langsung dihitung tuh. Ya, langsung dihitung di tempat. Bapak-bapak saksikan. Ya, dengan Babinkamtibmas, dengan Linmas saksikan penghitungannya. Ya, kalau syukur-syukur bapak-bapak patrolinya bisa dengan Babinkamtibmas. Ini kita sudah satu hati dengan Polri. Bareng mereka muter, ya, yang muslim nih kalau bisa pada saat sholat subuh ke masjid, melaksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, karena kita termasuk provinsi yang rawan tinggi.
Nah ini sebelum pemungutan suara tadi sudah ya pedomannya, penetapan lokasi rawan ditentukan oleh Polri, nanti akan disampaikan ke masing-masing koramil. Prajurit TNI melakukan tindakan pengamanan berdasarkan permintaan bantuan Polri, KPU, Bawaslu. Ini sudah ya, kita akan BKO. Pergeseran logistik umum dapat menggunakan personel atau alutsista TNI berdasarkan permintaan KPU atas perintah Panglima TNI. Nah misalnya nanti bapak-bapak nyampe di koramil masing-masing, masih ada yang belum disosialisasikan atau didistribusikan ke TPS, bapak silakan kawal bareng-bareng sama-sama dengan KPU, Bawaslu setempat atau KPPS atau KPK setempat. Misalnya ya pada saat pemungutan suara, pada saat dibuka ya paslon 1, paslon 2, loh ada yang provokasi nih, rekam dulu baru tangkap dengan Polri dan Linmas, jangan tangkap sendiri ya. Polri dengan Linmas ajak tangkap, bahwa ini provokasi nih, provokator nih. Tangkap Pak, jangan ribut, jauhkan keluar TPS. Jangan mengganggu penghitungan suara atau jangan mengganggu pelaksanaan pencoblosan. Ya rekam dulu, lihat oh ini orangnya. Nah dapat, Pak ambil dengan Polri atau dengan Linmas. Bapak hanya bertugas dari mulai hari ini, kemudian tanggal 15 malam ya. Tanggal 15 malam bapak akan langsung ditarik dan standby di sini sebagai standby force. Ya tapi jangan dibanding-bandingkan karena tiap koramil juga kekuatannya lain-lain. Ya, kekuatan tiap koramil ini lain-lain dan dibanding. Oh di sana kok saya dikasih nasi padang, kok di sini saya dikasih nasi goreng, di sini saya dikasih bubur kacang. Kalau saya dibanding-bandingkan karena tiap koramil kekuatannya beda-beda. Terima kasih. Langsung stop pemilihan suara. Interupsi Pak, salah coret kalau sampaikan gitu. Tapi kan direkam. Interupsi Pak, salah coret itu Pak. Sampaikan. Nggak apa-apa. Kan bapak dari sekitar TPS, meskipun di luar TPS kan kita kelihatan tuh. Nggak apa-apa soal interupsi Pak, salah coret tadi harusnya 03 bukan 02 tuh Pak dicoretnya misalnya. Atau harusnya 01 Pak bukan 02 misalnya ya. Silakan. Kalau misalnya salah coret, dia harusnya 03 nih misalnya. Tapi karena orang kan sedang riuh itu pasti di situ tuh banyak orang tuh Pak. Ribut tuh pasti, yang ngomong banyak tuh pasti. Nanti begitu 01 masih pada teriak tuh. Nah saya takutnya panitia ini dia menggunakan kesempatan pada saat orang itu konsentrasinya terpecah dengan pada saat orang tepuk tangan atau pada saat orang ada yang teriak-teriak. Itu menggunakan kesempatan itu untuk coret di tempat lain yang harusnya dia di 03 dia coret di 01. Karena orang pasti kan terpecah tuh pasti. Orang langsung lihat ke kanan tuh pasti. Nah itu dicoret di tempat mana? Itu bapak selalu ini ya, selalu waspada tuh. Jangan terpecah konsentrasi untuk melihat orang yang teriak atau orang yang lagi tepuk tangan. Bapak lihat terus ke papan penghitungan suara, ya papan C1 gitu ya. Kalau pada saat pencoblosan memang kita tidak di dalam TPS, kita di luar. Dengan Babin Kaptibmas dengan Linmas. Ya. Tapi pada saat penghitungan suara juga kita di luar. Tapi pada saat sebelum kan belum ada perangkat data, kita boleh masuk ke dalam cek dengan di dalam Linmas dengan Babin Kaptibmas bareng-bareng cek mejanya semuanya cek. Pak Siter atau Pak Syok bisa ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.